Pernah nggak sih kamu merasa kesal sama seseorang, tapi tetap bilang nggak? Apa-apa kok sambil senyum padahal dalam hati udah kayak mau meledak? Atau kamu rela mengiyakan semua permintaan orang lain, meskipun kamu sendiri sebenarnya capek banget? Nah, bisa jadi kamu adalah seorang people pleaser. Fenomena ini cukup umum. Loh, banyak orang lebih memilih memendam amarah daripada menunjukkan rasa kecuanya. Masalahnya, kalau ini terus-terusan terjadi, kamu bisa kehilangan kendali atas hidupmu sendiri. Maka dari itu, penting banget buat kita belajar marah sehat, yaitu marah yang bukan buat melukai, tapi buat membela diri sendiri. Apa itu people pleaser? People pleaser adalah sebutan untuk orang yang cenderung ingin menyenangkan semua orang, bahkan dengan mengorbankan dirinya sendiri. Mereka takut konflik, takut ditolak, atau takut dianggap nggak baik. Akhirnya, mereka sering bilang iya padahal ingin bilang enggak dan selalu merasa bersalah kalau menolak sesuatu. Menurut studi dari Journal of Personality and Social Psychology tahun 2013, orang yang memiliki kecenderungan untuk menyenangkan orang lain terlalu berisiko lebih tinggi mengalami stres kronis, burnout, dan rendahnya harga diri. Ini terjadi karena mereka menekan kebutuhan dan emosi pribadi demi memenuhi ekspektasi orang lain. Kenapa kita susah marah? Banyak dari kita tumbuh dengan ajaran jangan marah, jangan egois, atau anak baik itu nurut. Padahal, marah itu emosi yang manusiawi banget loh. Menurut Dr. Paul Ekman, pakar emosi terkenal, marah adalah salah satu dari 6 emosi dasar manusia yang universal, artinya semua orang di dunia pasti pernah merasakannya. Masalahnya, kita sering dikondisikan untuk percaya bahwa marah itu jelek, marah dikaitkan dengan kekerasan, kemarahan meledak-ledak, atau kehilangan kontrol. Akibatnya, daripada belajar marah dengan sehat, kita justru memilih menahan dan memendam emosi itu. Padahal, seperti yang dijelaskan oleh American Psychological Association, menekan amarah secara terus-menerus bisa meningkatkan risiko gangguan kesehatan seperti hipertensi, depresi, dan kecemasan. Marah itu perlu, tapi harus sehat. Marah bukan berarti harus teriak-teriak atau banting bareng. Marah yang sehat itu lebih ke arah jujur soal perasaan kita, tegas, dan tetap menghargai orang lain. Ibarat kata, marah sehat itu kayak ngasih sinyal ke orang lain. Hai, ada yang gak beres nih. Bisa kita selesaikan bareng-bareng gak? Ciri-ciri marah yang sehat, fokus ke masalah, bukan menyerang pribadi. Contoh, aku kecewa karena kamu sering datang telat. Aku merasa gak dihargai. Bukan, kamu emang gak bisa diandalkan. Menggunakan kalimat aku bukan kamu. Ini bikin lawan bicara gak merasa diserang. Misal, aku merasa sedih daripada kamu bikin aku sedih. Kamu berani berkata tidak. Marah sehat artinya tahu kapan harus pasang batas, bukan pasrah terus. Ada kontrol diri, gak meledak, tapi juga gak mendam. Seimbang, menurut Dr. Harriet Lerner, psikolog sekaligus penulis buku T dan Soft Anger. Marah yang sehat justru bisa memperkuat relasi. Karena saat kita berani jujur tentang perasaan, kita mengundang hubungan yang lebih otentik. Apa ada hubungan antara marah sehat dan people pleaser? People pleaser sering menghindari konflik karena takut kehilangan orang lain. Tapi ironisnya, justru dengan menahan emosi dan selalu menyenangkan orang lain, mereka perlahan-lahan kehilangan dirinya sendiri. Belajar marah sehat adalah jalan keluar dari siklus ini. Kenapa marah sehat bisa bantu berhenti jadi people pleaser? Karena kita bisa menunjukkan batasan atau boundaries. Ketika kamu bisa marah secara sehat, kamu sedang bilang, aku punya batas dan aku butuh kamu untuk menghargainya. Ini penting banget buat keluar dari pola menyenangkan semua orang. Marah yang sehat membuat kita menyadari bahwa menolak bukan berarti jahat. Itu cuma bentuk perlindungan diri. Dan membuat kita mengurangi rasa bersalah yang gak perlu saat kamu mulai berani menyuarakan isi hati. Kamu belajar menghargai diri sendiri dan membangun harga diri. Ini jadi pondasi kuat untuk berhenti jadi people pleaser. Orang lain jadi tahu kamu punya pendirian. Mereka belajar menghargai kamu lebih baik, bukan memanfaatkanmu. Dan hal ini bisa jadi memperbaiki relasi kamu. Sebenarnya gimana ya langkah-langkah belajar marah sehat? Oke, kita udah tahu pentingnya marah sehat. Tapi gimana caranya mulai belajar? Yang pertama, kenali dulu emosimu. Kadang kita ngerasa marah, tapi ternyata di balik itu ada rasa kecewa, sakit hati, atau takut. Jadi sebelum meledak, tanya diri sendiri, aku sebenarnya kenapa sih? Menurut penelitian dari Emotion Review tahun 2007, mengenali emosi secara spesifik misalnya marah karena diabaikan,
Bukan marah tanpa alasan bikin kita lebih mudah mengaturnya. Ini disebut sebagai emotional granularity. Kamu bisa berlatih bilang enggak dengan cara yang asertif, nggak perlu kasar. Cukup tegar. Contoh, maaf, aku nggak bisa bantu kali ini karena sedang fokus ke deadline. Atau, aku tahu ini penting buat kamu, tapi aku juga butuh waktu untuk diriku sendiri. Latihan ngomong kayak gini di depan kaca bisa bantu kamu lebih percaya diri. Kamu juga bisa belajar untuk menunda responnya. Kalau emosimu lagi panas, kalau kamu udah di ambang meledak, tahan dulu, ambil napas, minum air, jalan bentar. Marah sehat itu bukan impulsif, tapi respons yang dipikirkan. Menurut jurnal Psikologi Charles Chin tahun 2002, orang yang mampu menunda respons emosional cenderung punya kontrol diri yang lebih baik dan hubungan sosial yang lebih sehat. Curhat ke orang yang tepat juga merupakan salah satu cara untuk belajar cara marah yang sehat. Kadang, kita cuma butuh tempat aman buat ngeluarin unek-unek. Cerita ke teman, terapis, atau jurnalin bisa jadi cara sehat untuk proses emosi sebelum disampaikan ke orang yang bersangkutan. Belajar dari situasi yang bikin kamu kesal. Setelah marah, coba evaluasi. Apa pemicunya? Apa yang bisa kamu lakukan lain kali? Di mana cara ngomong yang lebih efektif? Proses refleksi ini bikin kamu makin peka dan dewasa secara emosional. Marah sehat itu bentuk cinta diri. Banyak orang berpikir bahwa marah itu merusak hubungan. Tapi justru sebaliknya, marah yang sehat bisa jadi wujud cinta-cinta pada diri sendiri dan pada orang lain. Ketika kamu marah dengan cara yang tepat, kamu sedang bilang, aku layak dihormati, dan itu penting buat membangun relasi yang sehat. Kamu juga sedang menunjukkan bahwa kamu mau bertumbuh bareng orang lain, bukan cuma memendam sampai akhirnya meledak. Menurut Dr. Ben Brown, peneliti sekaligus penulis buku Daring Great Way, keberanian untuk jujur soal emosi, termasuk marah, adalah bagian penting dari hubungan yang otentik dan penuh kasih. Hidup bukan soal bikin semua orang senang. Kamu bukan es krim rasa coklat yang harus disukai semua orang. Kamu manusia yang kadang lelah, kadang kesal, dan punya hak untuk marah. Belajar marah sehat bukan berarti jadi kasar, justru itu latihan untuk jadi pribadi yang jujur, kuat, dan seimbang. Dan pelan-pelan, kamu akan belajar bahwa kamu gak perlu terus-terusan jadi popop pleaser buat merasa berharga. Mulai hari ini, yuk kasih ruang buat diri sendiri. Kalau capek, bilang. Kalau nggak suka, utarakan. Kalau perlu marah, marahlah dengan cara yang sehat. Karena kamu layak dihargai, dimengerti, dan didengarkan, termasuk oleh dirimu sendiri. Mulai hari ini, jangan takut buat bilang enggak. Kalau capek, bilang. Kalau kesel, utarakan. Kamu bukan robot yang harus nyenengin semua orang. Kamu manusia yang punya hak untuk marah, didengar, dan dihargai. Jadi, yuk, belajar marah sehat. Bukan buat nyakitin, tetapi buat nyelamatin dirimu sendiri. Karena kamu pantas bahagia, bukan cuma bikin orang lain bahagia.